Nah, baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, Pak Prim, dari Pak Charles dari DEK. Nah, pada MNV, dalam pengambilan data, apakah bisa hanya sampel penghematan atau harus penghematan secara menyeluruh dalam kurung semua lingkup atau satu gedung? Karena ini kan tahap verifikasi, sehingga penghematan real menjadi sangat penting begitu. Monggo, Pak Prim. Ya, pertanyaan sangat luar biasa dari Pak Charles ini, dari DEK ya. Ini sebenarnya sebelum ke sini itu ada namanya, dia tadi memiliki opsi dalam IPMVP. Jadi biasanya untuk yang pengambilan sampel itu ada di opsi yang B, yaitu dilakukan sampel tapi diukur gitu. Jadi sampel jadi ada asumsi yang diukur dari sampel-sampel. Nah, sebenarnya hal ini tuh bebas mau ngambil semuanya atau mau seluruhnya. Itu kan pasti berpengaruhnya terkait sama cost si MNV-nya. Dan tujuannya nanti si akurasinya itu mau sedetail apa sih sebenarnya. Karena apabila nanti menggunakan sampel, pasti ketidakpastiannya akan besar. Karena kalau secara sampel itu ada setidaknya ada 3 ketidakpastian, dari ketidakpastian di modelnya sendiri ada, terus ketidakpastian dari pengukurannya sendiri ada, dan ketidakpastian dari sampelnya sendiri itu ada. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, ya udah paling itu sih paling yang harus jadi pertanyaan awalnya dulu. Dan kalau mau ininya sih mau semua mau enggak ya monggo bisa semua. Nomor 2 ini pertanyaan kolektif dari beberapa peserta. Nah, mohon dijelaskan ulang, Pak, terkait alur MNV yang ad hoc dan yang benar tadi seperti apa? Baik. Sebenarnya yang dimaksud adalah ini tuh ada alur MNV yang biasa dilakukan, tapi sebenarnya itu tuh agak salah kaprah gitu. Jadi kalau yang seharusnya adalah yang ini gitu. MNV itu dilakukan sebelum kegiatan konservasi energinya itu dilakukan, sehingga tadi energi kan kegiatannya itu dapat dari energi audit, kegiatan konservasi energinya, terus habis itu dianalisis terlebih dahulu kita mau menggunakan metode seperti apa, dan metodenya tadi pasti akan berpengaruh kepada alat ukur yang dibutuhkan, terus habis itu metode pengukurannya seperti apa nantinya, terus membuat baseline modelnya itu seperti apa. Seperti itu, sehingga nanti saat nanti setelah commissioning dan di MNV report itu bisa dilakukan. Karena tadi kan untuk mendapatkan penghematan energi adalah membandingkan antara penghematan energi, konsumsi energi aktual dengan energi baseline yang kalau istilah IPMVP-nya adalah routine adjustment dari model baseline yang udah ada. Seperti itu. Kalau misalkan yang seperti ini, MNV-nya tuh setelah alatnya udah dipasang gitu ya, udah diinstal isi SEM-nya, maka ini agak terlambat dan tidak bisa menjawab tadi energi baseline-nya tuh seperti apa. Mungkin itu bisa menjawab Bapak dan Ibu. Pertanyaan ketiga kita dari Ibu Meka, rekan kita di Adaro, Pak. Apakah MNV ini seperti konsep hipotesis, di mana hipotesisnya diujikan secara statistik untuk membuktikan bahwa ada perbedaan kinerja sebelum dan sesudah penerapan suatu inisiatif. Nah, begitu, Pak. Ya, Ibu Meka Riada dari PT Adaro ini saya sebenarnya kayaknya udah paham duluan nih MNV itu betul. Jadi proses MNV itu seperti hipotesis. Jadi kita kan buat modelnya tadi Bu ya, modelnya seperti apa, diuji secara statistik gitu ya, memenuhi kaidah-kaidah statistik dan nilai-nilai yang direkomendasi IPMVP itu seperti apa, memenuhi atau tidak. Nah, terus habis itu kan karena model tadi ada ketidakpastian, maka nanti dibandingkan ketidakpastian dengan nilai penghematan energinya, jangan sampai ketidakpastiannya itu lebih besar daripada nilai penghematan energinya, sehingga nanti saat akan kalau di kontrak ESCO-nya nanti akan dispute gitu. Jadi misalkan penghematannya 5 kWh tapi ketidakpastiannya 1 GWh gitu kan, agak-agak wah ini hemat atau boros nih kan karena melewati ketidakpastiannya tadi. Seperti itu. Nah, mungkin yang akan berbeda adalah metode yang dipakainya. Metode MNV-nya tadi kan ada opsi, di IPMVP ada 4 sebenarnya nanti.
bisa diceritakan sendiri. Jadi ada, atau nanti dari Enercos akan menjelaskan ya Pak. Di program selanjutnya kita ada empat opsi. Yang pertama itu adalah isolasi si yang akan di program inisiatifnya SIM-nya diisolasi dan semua parameternya itu harus diukur. Kedua yang tadi ditanyakan Pak Charles, di mana ACM-nya diisolasi, tapi ada beberapa yang distipulated atau istilahnya diasumsikan berjalan seperti itu menggunakan asumsi berdasar dengan pengukuran. Jadi ya ada agak pelik, ini yang paling susah nih menurut saya, ini opsi B. Yang ketiga opsi C itu yang dicontoh yang gedung tadi itu ada seluruh fasilitinya itu isolasinya tuh seluruh gedung gitu, jadi semua kegiatan bisa berpengaruh, tapi jadinya itu penghematannya dapat dari situ. Yang keempat itu yang paling jarang dilakukan orang, melakukan simulasi model. Jadi misalkan gedung yang hemat energi dimodelkan seperti apa, selisihnya itu dari si model tadi, model dari simulasi. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.